Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ulumahu wa nas'alullah barakati ulumihi wa qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada ay yahfazul ilma fa alaihi ayyulazima khamsa hisalin. Barang siapa orang yang sudah ngaji lalu dapat ilmu, lalu ilmunya biar tidak hilang, menempel di dalam otak kita, menempel dalam dada kita secara kokoh, maka baginya agar membiasakan 5 hal. Jamaah sekalian, di minggu-minggu kemarin kita sudah mendapatkan informasi dari kemuliaan posisi orang yang berilmu, orang yang belajar lalu kemudian menjadi orang alim, ya, orang yang selain dapat pahala, kita tahu pahalanya sangat besar sekali karena sama dengan bahkan melebihi orang yang melakukan ibadah haji. 1 kali duduk, 1 kali ngaji, itu pahalanya sama dengan pahala melaksanakan haji tam. Lalu kemarin disampaikan derajat atau level statusnya dibanding dengan kaum mukmin yang lain itu sampai 700 derajat. Dari derajat 1 derajat yang lain kalau diukur dengan waktu tempuh sekitar 500 tahun. Nah, sekarang kita diingatkan, kalau kita sudah ngaji, kan sayang tuh ilmu itu hilang. Udah ngaji lama-lama ilmu hilang, tahu-tahu lupa. Udah duduk, udah serius, keluar dari majelis lupa. Lalu kemudian di sini disebutkan, dinisbatkan pada qaulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jika kita ingin ilmu itu melekat dan menempel pada diri kita, maka kita dianjurkan untuk membiasakan dengan 6 hal. Al-ula, yang pertama adalah sholatul lail walau raqatain. Salat malam walaupun 2 rakaat. Yang disebut salat malam, baik yang qablan naum, sebelum tidur maupun setelah tidur. Di salat ba'diyah isya 2 rakaat. Atau sholat sunat mutlak yang lainnya, atau kemudian diakhiri dengan witir, ini disebut dengan sholatul lail. Sholatul lail, sholat malam. Ada yang sebelum tidur, ada yang sebelum tidur, dan ada yang setelah tidur. Kalau yang setelah tidur yang kemudian kita kenal dengan sholat tahajud 2 rakaat, walaupun 2 rakaat, nggak usah banyak-banyak. Yang terpenting bukan banyaknya, tapi istiqamah, rutin, walaupun 2 rakaat. Nah, itu bisa menjadi wasilah bagi kita untuk melanggengkan ilmu yang telah kita pelajari, lalu tersimpan secara apik dalam memori kita, lalu insya Allah kita bisa mengamalkannya. Jadi qiyamul lail atau sholatul lail walaupun 2 rakaat, walaupun sebelum tidur. Nah, sholat sunat atau sholatul lail dalam sejarah itu kan juga disebutkan, dicontohkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu adalah sahabat yang karena sudah senior, sudah renta, tapi punya semangat tinggi untuk melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail itu salat tahajud atau pokoknya salat di malam hari, salat sunat setelah isya. Lalu kemudian sahabat Abu Bakar ini membiasakan qiyamul lail atau sholatul lail sebelum tidur. Beda dengan Sayyidina Umar.
Beliau adalah masih muda, kuat, dan terbiasa bangun malam. Maka dia melakukan sholat lail setelah tidur. Jadi kita kalau mau qiyamul lail atau mau sholatul lail boleh sebelum tidur. Meskipun memang yang paling afdal adalah setelah tidur. Nah, itu yang kemudian kita kenal dengan sholat tahajud. Dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab athaka maqaman mahmuda. Dan dari setengah malam, para ulama menyebutkan wa minal lail itu setengah malam yang terakhir. Wa minal lail, dan setengah malam yang terakhir, fatahajjat, maka bertahajudlah, bersujudlah, karena itu merupakan perintah Allah. Asa ayyab athaka maqaman mahmuda, maka dia akan asa ayyab athaka maqaman mahmuda, itu berarti mudah-mudahan Anda akan mendapatkan maqaman mahmuda, posisi yang mulia, posisi yang terpuji. Jadi qiyamul lail atau sholatul lail dalam Quran disebutkan asa ayyam athaka maqaman mahmuda, bisa mengantarkan kita semua mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah. Posisi yang mulia di hadapan Allah. Maka kemudian karena ini bisa mengantarkan kemuliaan pada kita semua, maka dalam beberapa hadis itu disebutkan afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Seutama-utamanya sholat sunat setelah sholat fardu adalah sholatul lail. Itu hadis dalam riwayat Imam Muslim. Karena saking mulianya, posisi itu saking mulianya, dan orang yang rela bangun malam setelah, bayangkan ketika orang lain enak-enak tidur lalu kemudian ikhlas qiyamul lail, orang mau qiyamul lail itu berarti sudah dianggap ikhlas. Karena tidur itu bagian dari kenikmatan, nikmat banget. Apalagi kalau udah ngantuk, tidur itu rasanya asyik. Ini kok kemudian bangun, maka kemudian Allah memberikan posisi yang khusus. Maka kemudian di dalam hadis lain itu disebutkan nazala rabbuna tabarakallahu taala kulla lailatin ila sama'id dunya hatta lahina tabqa thuluthal lail. Jadi pada tengah malam itu Allah turun ke langit sampai sepertiga malam terakhir. Kemudian fayaqul, lalu kemudian Allah berfirman, man yad'unani fa astajibu lahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku ijabahi. Mintalah pada Allah, maka Allah akan ijabahi, akan kabulkan. Dan kita harus ingat, setiap permintaan kita tidak langsung dikabulkan. Ada yang ditunda, kapan hari, kapan waktu, ada yang diberikan di akhirat nanti. Karena kalau doa kita dikabulkan langsung cash, bisa jadi dunia itu tidak muat. Dan Allah Maha tahu kondisi kita, kapan bisa menerima pemberiannya. Misalkan kita minta diberi kekayaan, Allah dengar, tapi belum tentu Allah tahu kalau kita belum bisa menerima kekayaan. Maka bersyukurlah kita tetap dengan kondisi seperti ini. Karena jangan-jangan kalau kita diberi kekayaan karena merasa punya uang banyak, nggak kuat iman, nah ngebar lah, teler lah, kan begitu. Karena kita belum kuat iman. Allah tahu kapan kita
akan diberikan. Mungkin suatu saat Allah ridho ketika kita mau naik haji, tiba-tiba aja ada punya uang untuk punya haji. Karena saat itulah barangkali kita baru kuat untuk menerima uang itu. Kan gitu. Wa man sa'alani fa'utihi, barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, fa'aghfir lahu, maka aku akan ampuni. Mintalah. Itu saking dekatnya kita pada Allah ketika kita mampu atau berani qiyamul lail, mintalah sesukanya, sebanyak-banyaknya. Karena saat itulah kita saking lagi kondisi dekat-dekatnya. Di dalam hadis yang lain yang juga mirip dengan redaksi yang berbeda, inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Sesungguhnya waktu malam itu waktu yang cepat, yang kira-kira sinyalnya sedang ketemu. La sa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun. Waktu malam itu waktu yang tepat, sinyalnya antara hamba dengan Allah lagi klik, lagi ketemu. Full ibarat sinyal HP. Nyambung. Dua sinyal ketemu, lancar, nggak nggak kresek-kresek, pokoknya jernih gitu ya sinyalnya. Maka kemudian ketika dia minta pada Allah khairon, kekayaan atau kebaikan. Ini khairon itu dalam bahasa Arab artinya kebaikan, tapi sering ditafsirkan di dalam beberapa tafsir khairon itu kekayaan. Jadi kekayaan yang baik itu khairon. Maka kalau berdoa kita sering menggunakan redaksi Allahumma inna nas'aluka khairon katsira. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau khairon katsira, kebaikan yang banyak. Itu artinya adalah kekayaan. Jadi kekayaan yang baik yang bisa memberikan hidayah kepada kita, bisa memperkuat ibadah kita. Itu khairon katsira. Kalau mau rizki, kita mau menggunakan kata rizki, Allahumma inni as'aluka rizqan mubaraka. Jadi kalau rizki itu yang diberkahi, bukan yang banyak, yang diberkahi. Apa makna rizki yang diberkahi? Setiap kali dipergunakan maka dapat memperkokoh, menambah kebaikan kita. Itu rizki yang diberkahi. Di doanya Allahumma, kalau pakai kekayaan, Allahumma inna nas'aluka khairan katsira wa rizqan mubaraka. Nah, gitu ya. Itu redaksi yang dipergunakan. Nah, sama dengan di hadis ini, pada malam itu karena sinyalnya yang ketemu, maka dipersilahkan oleh Allah untuk meminta khairan, kebaikan, min amrid dunya, dari masalah dunia, wal akhirah, dan akhirat, illa a'tahu iyyahu, maka Allah pasti akan berikan kepadanya. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu terjadi setiap malam. Tapi harus diingat jamaah sekalian, salat qiyamul lail itu hukumnya sunnah. Kalau kita qiyamul lail itu sunat, jangan sampai banyaknya sholat sunat kita lalu besoknya subuhnya ketinggalan. Nah ini sholat sunat, melaksanakan sholat sunat yang salah kaprah. Sholat sunat, sholat tahajud sampai 8 rakaat, sampai 20 rakaat, besoknya subuhnya jam 7. Nah itu namanya salah. Jadi sekali lagi, kalau kita melaksanakan ibadah sunat, jangan sampai menghancurkan yang wajib. Itu catatan itu. Pokoknya hukumnya begitu.
kalau kita melaksanakan sholat sunat, jangan sampai yang wajib hancur. Contohnya tadi, apa tadi? Sholat tahajud kebanyakan, subuhnya kesiangan. Tuh, itu salah itu. Contoh yang lain, ini yang juga berangkat umroh, tapi sholat wajibnya menuju umroh ditinggalin, kan gitu. Apalagi orang pokoknya begitu, sunat-sunat dikerjakan, tapi kalau sampai mengorbankan yang wajib, maka sunatnya tidak berarti. Ingat, dalam pertemuan sebelumnya, misalkan sholat 5 waktu, 1 kali sholat wajib kita tinggalkan. Man taraka raq'atal fajri fahuwa 30 sanatan finnar. Barang siapa yang meninggalkan sholat fajar, maksud sholat subuh, 1 kali sholat subuh, maka baginya 30 tahun di neraka. Kan begitu ya? Di sebelumnya ya. Atau sittina aman min a'wamid dunya, atau sekitar 60.000 tahun dalam hitungan tahun dunia. Jadi hukuman ini informasi yang sebenarnya tidak valid, tidak begitu sahih hadisnya, karena jarang ada informasi meninggalkan kewajiban itu diinformasikan, karena saking besarnya dosanya. Tapi ini bocor, kira-kira ada yang menginformasikan, ternyata hitungan hukumannya orang yang meninggalkan sholat wajib 60.000 tahun di neraka. 1 kali sholat, kalau 2 kali berarti 120.000 tahun. 3 kali sholat 180.000 tahun. Sudah berapa kali meninggalkan sholat? Kan gitu. Nah, ini tidak bisa digantikan sebanyak apapun kita melakukan sholat sunat. 1 kali misalkan, 1 kali sholat wajib, sholat subuh ditinggalkan, lalu kita sholat tahajud sampai ratusan bahkan ribuan rakaat, tidak akan bisa menutupi dosanya meninggalkan sholat wajib. Makanya kalau sholat fardu kok ketinggalan, harus diqadha, bayar utang. Sholat wajib kok ditinggalkan, kita harus bayar utang, namanya qadha. Harus itu. Kita ingat kapan meninggalkan sholat, ya bayar. Namanya bayar utang bisa kapan saja. Namanya bayar utang, bisa kapan saja. Nah, ingat ketika qadha, niatnya bukan adaan. Kita biasa kalau sholat niatnya apa? Misalkan usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya kan ya? Itu adaan itu kalau kita sholat di waktunya, sholat tepat waktu, pada jamnya. Kan itu ya, adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau bayar utang itu usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin, misalkan ketika sahur ya, 4 rakaatin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Kalau kita pernah meninggalkan sholat, lalu kita pingin taubat, salah satunya dengan melakukan qadha. Niatnya kayak tadi, kata-kata adaan setiap kali sholat diganti dengan kata qadhaan. Sholat subuh misalkan usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan lillahi ta'ala. Qadha ya. Jadi itu bedanya adaan dan qadhaan. Nah, jadi jemaah sekalian, keutamaan qiyamul lail itu banyak sekali. Ada hadis yang lain lebih panjang misalkan, fadlu sholatil lail ala sholatin nahar kafatli sodaqati sirri ala sodaqatil alaniyah. Keutamaan sholat malam
sholat sunat malamnya dibanding sholat sunat siang hari, seperti keutamaan menunaikan sodakoh secara diam-diam daripada sodakoh secara terang-terangan. Sodakoh terang-terangan itu juga baik, bukannya dilarang, tapi juga baik. Tapi kalau kita diam-diam nggak ada yang tahu, itu juga lebih baik. Nah, kira-kira itu diumpamakannya begitu. Bahkan dalam hadis Imam Tirmidzi mengatakan, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus sholihin. Bagi kalian dianjurkan untuk sholatul lail karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Fa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Qiyamul lail itu adalah waktu untuk mendekatkan diri pada Allah. Wa manhatun 'anil itsmi, dan bisa menghindarkan diri dari dosa. Karena biasa kalau sudah merasa dekat sama Allah, Allah dihadirkan pada diri kita, maka otomatis kita akan takut untuk melakukan dosa. Wa takfiru lis-sayyi'at, dan dapat menutupi takfiru lis-sayyi'at, menutupi keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan dan aib kita nanti di akhirat. Jadi itu qiyamul lail. Jadi kalau kita sering berdoa Allahumma astur bisatrika jamil, ada doa gitu, Allahumma astur bisatrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aibku, tutuplah kekuranganku dengan tutupmu yang indah. Nah, itu doa permohonan agar Allah menutup aurat kita, aib kita. Tapi tanpa berdoa kita melakukan qiyamul lail, itu bisa takfir sayyi'at. Karena aib kita itu kalau dibongkar, Masya Allah, kita tuh malu melihatnya kalau aib kita dibongkar. Tapi dengan qiyamul lail, aib kita insya Allah ditutupi tanpa kita meminta. Kalau mau minta, doanya tadi Allahumma astur bisatrikal jamil, itu kalau minta. Tapi kalau kita melaksanakan qiyamul lail tanpa harus meminta, itu ditutup. Wa matradatun lidda, dan bisa mencegah dari penyakit. Jadi qiyamul lail bisa mencegah dari penyakit anil jasadi yang terkait dengan fisik. Punya penyakit apapun, kalau kemudian qiyamul lail, insya Allah bisa ditolak atau dibersihkan dari penyakit fisik. Ada seorang dekan sains dan teknologi atau dekan Fakultas Kedokteran UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dia meneliti tentang hubungan sholat tahajud dengan kemampuan menghilangkan penyakit. Dan tesis ini terbukti bahwasanya orang yang sering qiyamul lail lebih sehat daripada yang tidak. Diteliti orang yang sedang sholat atau yang kira-kira seminggu sholat terus, diambil darahnya, dicek, dibanding dengan orang yang jarang atau tidak pernah qiyamul lail. Ternyata kondisi darahnya lebih sehat, termasuk tensinya. Tapi yang jelas karena qiyamul lail itu adalah waktu yang sangat khusus, maka kita juga harus tahu diri ya. Nah, di dalam kitab ini qiyamul lail bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk mempertahankan ilmu yang kita pelajari agar nempel secara permanen. Wal thaniyatu dawamul wudu, yang kedua
dengan cara melanggengkan wudu. Melanggengkan wudu. Tapi ini sama-sama berat. Istiqomah qiyamul lail berat. Istiqomah menjaga wudu juga berat. Tapi kalau kita lihat contoh-contoh para aulia, para wali, itu beliau-beliau bisa terangkat derajatnya menjadi kekasih Allah, itu rupanya karena mampu beristiqomah melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Tentunya sudah selesai di fardunya ya, fardunya sudah selesai. Tapi sunat banyak di situ ya. Terbiasa sholat sunnah qobliyah ba'diyah atau sholat sunnah ma'akad, tidak meninggalkan, tapi istiqomah. Dia bisa mendapatkan derajat kewalian itu. Istiqomah Senin puasa, Senin Kamis, itu bisa mendapatkan derajat kewalian. Istiqomah qiyamul lail, istiqomah wudu tidak batal. Jadi setiap kali batal wudu, setiap kali batal wudu. Itu namanya dawamul wudu. Maka dulu di pesantren itu sering para kiai mengijazahkan kepada para santrinya agar para santri mendapatkan ilmu bermanfaat dengan cara dawamul wudu. Mendawamkan badan kita selalu suci. Ingat, wudu itu mensucikan ruh kita. Ilmu itu adalah suci, nur, cahaya, bercahaya. Maka tentunya badan yang bersih, pikiran yang bersih, hati yang bersih, lalu dapat cahaya akan lebih cepat sampai daripada ketika hati atau pikiran itu budak. Konsentrasi lebih tinggi daripada yang tidak bersih hati dan pikirannya. Maka dulu diijazahkan dawamul wudu. Pokoknya setiap kali apapun itu wudu. Pulang, bahkan ketika kerja pun wudu, karena biar berkah. Jadi ada yang begitu. Nah, maka kemudian kalau bisa melakukan dawamul wudu, melakukan wudu. Nah, berwudu itu ada syariat yang kita diingatkan oleh cerita. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu mendengar dan hafal betul suara bakiaknya Bilal. Bakiak Bilal bin Rabah, yang orang yang masuk Islam pertama kali dari kalangan budak. Kan Rasul kenapa? Cara jalannya, suaranya, bagiaknya Bilal bin Rabah. Rasul sudah mendengar bagiaknya Bilal bin Rabah di surga. Ada suara TikTok, kalau jalannya TikTok, jalannya Bilal. Lalu tanya pada Bilal, Rasul tanya sama Bilal, "Hei Bilal, kamu ngapain aja? Aku dengar bagiakmu sudah jalan." Maksudnya kalau bagiaknya sudah jalan pasti ada yang menjalankan. Artinya Bilal bin Rabah ruhnya sudah dapat jaminan masuk surga. Kira-kira kan gitu ya. Di Rasul mengatakan, "Aku mendengar kok bagiakmu, suara bagiakmu di surga." TikTok. Apa sih yang kamu lakukan? Lalu Bilal mengatakan, "Aku setiap kali berwudu, lalu aku setelah berwudu menunaikan sholat sunat wudu 2 rakaat. Ada sholat sunat, namanya sholat sunat setelah wudu, sholat yang kemudian dikenal dengan sholat sunat wudu. Jadi karena istiqomah melakukan wudu dan setelah wudu melakukan sholat sunat, sampai Bilal bin Rabah masuk surga, dijamin masuk surga. Jadi wudu, tapi sekali lagi kita melakukan ini setelah wajibnya beres. Watsalitsatu, yang ketiga, at-taqwa fis sirr wal alaniyah. Senantiasa membawa ketakwaan di dalam kondisi
sir, rahasia ataupun terang-terangan. Maksudnya tetap beriman baik kondisi sepi maupun rame. Warabi'atu ayyakula litaqwa lalisyahwa. Yang keempat, ketika makan landasannya adalah ketakwaan, bukan hawa nafsu. Wah, ini berat juga. Kita itu kadang sulit membedakan mana memang secara lahiriah sama. Mana makan karena untuk meningkatkan ketakwaan dan mana makan untuk syahwat. Tapi minimal bisa terlihat kalau makan karena dasarnya ketakwaan, dia ingat kalau makan lalu berdoa atau dalam batinnya semoga nanti lebih kuat dalam menjalankan ibadah. Semoga ketika makan lebih dekat pada Allah. Semoga ketika makan apalagi tambah berkah. Ketika kerja dapat pekerjaan yang baik, yang halal, tidak bohongin, tidak korupsi dan seterusnya. Tapi kalau makan untuk syahwat, ada makanan, wah pokoknya pengennya makan yang banyak-banyak dan ngabisin. Itu makan karena syahwat. Wal khamisah, yang kelima, as-siwak, sikat gigi. Sikat gigi menjadi salah satu alat yang bisa kita harapkan untuk bisa melekatkan ilmu yang kita pelajari. Dalam hadis itu disebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak. Jadi sikat gigi itu pernah atau hampir saja menjadi wajib. Sikat gigi, Rasul pernah mengatakan, sekiranya tidak memberatkan umatku, laula an asyqa ummati la amartum bisiwak, maka aku akan perintahkan kalian untuk melakukan sikat gigi. Jadi ini masalah hal-hal pekerjaan sepele, ternyata kalau kita lakukan juga banyak manfaatnya. Maka kalau mau sholat, ya kalau nggak siwak, ya minimal kumur-kumur. Nah kadang ada yang menyederhanakan siwaknya itu pakai kayu siwak. Enggak harus pakai kayu siwak. Sikat gigi yang biasa pun juga itu sama dengan siwak. Kenapa? Karena niatnya adalah ketika menghadap Allah, mulut tidak bau. Yang penting kan begitu. Sikat gigi ada odol, itu kan inspirasi dari siwak. Cuman bedanya dengan siwak yang kayu siwak, dia sudah wangi, kan begitu, sehingga nggak perlu odol. Tapi nggak harus itu. Kita setiap kali habis mandi mau ke masjid sikat gigi, itu sudah masuk sama dengan bersiwak. Yang paling ekstrim kalau lagi lupa bisa pakai baju atau kain. Ini pas serban, pas mau sholat. Tapi nanti kalau lama-lama nggak dicuci kan bau juga kan gitu. Oh dipakai tiap kali sholat bau apa namanya jigong. Wah boleh gitu, boleh juga. Kalau lupa siwak, lupa sikat gigi, boleh pakai, tapi jangan sampai nggak dicuci, saking udah lama banget sampai bau apek. Wah, sama aja, mulut bersih tapi baju nggak bersih. Jadi itu pilihan terakhir. Tapi yang paling afdol sikat gigi atau menggunakan siwak. Jadi itulah kaifiyah agar ilmu kita yang kita pelajari melekat. Karena sekali punya ilmu, ingat, sekali kita punya ilmu, kualitas ibadah kita lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu 'inda syaitan min alfi 'abidi. Orang yang beribadah menggunakan ilmu itu dalam pandangan setan lebih dahsyat
daripada 1000 ahli ibadah yang nggak pakai ilmu. Ya, sholat kita tahu ilmunya lebih baik daripada 1000 orang yang sholat nggak pakai ilmu.